Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak pernah terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang."
Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Khalil Gibran mengatakan sesuatu yang indah tentang panggilan dan cinta. Dia berkata, ketika cinta memanggil, walaupun jalan yang Anda akan lalui mungkin berliku-liku, sangat inspiratif tentang untuk apa kita dipanggil. Yesus pertama-tama membuktikan bahwa Dia datang untuk semua orang. Jadi cintanya terbagi rata kepada semua orang yang membutuhkan. Adalah bagus dalam hidup kita kalau memang kita membuat jadwal pelayanan, dan itulah yang dituntut dalam manajemen. Tetapi di lapangan kita akan menemui bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di luar jadwal atau kebiasaan itu, karena kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Karena itu dalam bacaan Injil kita belajar dari Yesus. Pertama, Dia tidak tergoda untuk tinggal di satu tempat untuk mendapatkan pujian dan sanjungan karena apa yang telah Dia lakukan. Dia harus bergerak menurut kebutuhan orang lain, datang ke sana untuk memberikan pelayanan. Maka Dia berkata, mari kita harus pergi, dan di kota-kota lain pun harus mendapatkan pelayanan. Hal kedua yang bisa kita pelajari bahwa kita hanya bisa mewartakan atau mengatakan sesuatu yang kita sendiri bisa buat atau kita lakukan. Di zaman ini, di dunia maya, di dunia Facebook, memang tidak hanya sekedar kita memposting foto atau berita, tetapi kita memposting karena memang ada tujuan untuk melayani, untuk pelayanan atau umat sekalian. Misalnya Pastor Alo ketika foto di tempat-tempat yang sulit, atau saya ke guru dan lain sebagainya. Bukan semuanya tentang diri kita, memang dampaknya adalah diri kita yang ditampilkan di situ. Tapi dengan cerita-cerita kita itu lalu orang akan mengatakan, oh ternyata keadaan umatnya begini atau begitu. Karena itu ketika sampai di Buru juga di akun Rio ada jadwalnya, saya tidak kunjungi Wambasalahing, satu desa yang kita tempuh dengan 2 jam perjalanan ke atas. Tapi harus pergi ke situ, dan disitulah kita mengalami bahwa memang umat merindukan kehadiran kita para pelayan. Atau di Serang ketika saya harus pergi ke Oping di luar jadwal itu, disitulah umat bergembira. Sehingga mari kita gunakan dunia maya, Facebook dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar tampil untuk orang lihat, tetapi tampil membawa sesuatu kabar tentang keuskupan ini, tentang umat yang kita layani, tentang apa saja yang ada dalam keuskupan ini, sehingga orang lain tahu bahwa memang kita seperti ini. Sekali lagi dampaknya adalah orang-orang yang ada di foto itu pasti akan semakin terkenal. Tapi itu dampak dunia maya saat ini, kita tidak bisa menghindari. Dan itulah caranya kita berkomunikasi sekarang. Mari kita kemana-mana pergi untuk mewartakan, terutama umat-umat yang kecil dan sederhana. Kita wartakan keadaan mereka, dan saya yakin bahwa akan banyak orang tergerak untuk membantu mereka dalam keadaan kesederhanaan dan kesulitan yang mereka alami. Hal yang paling penting seperti yang dilakukan oleh Yesus, selalu mencari waktu, kesempatan untuk berdoa. Karena dengan doa,
maka kita akan dikuatkan untuk melakukan apa saja dalam karya pelayanan kita di tempat sesulit apapun yang kita temui. Semoga demikian. Amin.